Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PKU Putri Antasari YouTube channel bersama saya Isnaniah, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2018. Nah, sekarang dalam podcast kita kali ini kedatangan seseorang yang akan bercerita kepada kita tentang pengalaman atau hal-hal yang dilakukan sebagai seseorang yang menjadi mahasiswi perantau asal Palembang di Banjarmasin. Dan sekarang duduk bersama saya Fitria. Assalamualaikum Fitria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman yang nonton podcast kali ini ingin tahu atau penasaran kenapa sih Fitria memilih UIN Antasari Banjarmasin sebagai tempat kuliah. Padahal di Palembang sendiri ada tempat kuliah yang tidak kalah bergengsi gitu, dari Banjarmasin. Bisa cerita sedikit Fitria kenapa memilih kuliah di Banjarmasin daripada di Palembang? Oke, baiklah. Di sini saya akan menceritakan kenapa alasan saya lebih memilih kuliah di UIN Antasari Banjarmasin daripada di Palembang itu sendiri. Ya. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar kalimat atau kata pepatah yang mengatakan bermimpilah setinggi langit, karena kalaupun jatuh pasti akan jatuh di antara bintang-bintang. Iya. Nah, mimpi di sini ialah mimpi orang tua saya, dan saya tuh ingin mewujudkan mimpi tersebut. Orang tua saya tuh berkeinginan kalau anaknya tuh pengen kuliah, pengen belajar sampai ke luar negeri. Ya, saya sebagai anak pengen juga mewujudkan mimpi tersebut. Jadi kemarin itu ceritanya pas waktu di Alia juga sempat tuh ikut tes yang ke luar negeri. Tapi takdir berkata lain. Walaupun saya sudah berusaha, tapi saya tidak bisa mendapatkannya. Tapi sebagaimana kalimat tadi, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, saya tidak berputus asa dan tetap ikut. Dan alhamdulillah ada lagi pengumuman tes ke UIN Antasari Banjarmasin, yang sebenarnya saya juga nggak tahu UIN Antasari Banjarmasin itu di mana. Tapi karena saya itu berpikir bagaimana caranya supaya saya itu bisa mewujudkan mimpi orang tua saya. Jadi saya ikuti prosesnya, ikuti alurnya. Dan alhamdulillah takdir akhirnya berpihak kepada saya. Oh gitu. Jadi Fitria ini kuliah atas dasar mimpi orang tua dan juga cita-cita. Ya, sudah. Kalau misalnya kangen sama keluarga di rumah itu gimana? Atau maksudnya yang biasa kamu lakukan itu ngapain? Oke. Jadi alhamdulillah nih, kita terlahir di zaman milenial. Ya nggak sih, zaman now gitu kan kata orang-orang. Nah, anak muda gitu kan, yang sudah zaman yang canggih, yang mungkin hampir semua orang, bahkan bukan hanya orang dewasa tapi anak-anak juga mempunyai yang namanya HP. Ya, salah satu fungsi HP itu kan untuk mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan orang yang dekat. Tapi kita ambil yang positifnya aja di sini kan, mendekatkan orang yang jauh. Jadi kalau saya itu lagi rindu atau kangen dengan keluarga yang ada di rumah, saya itu bisa WhatsApp dulu kan, nanya kira-kira lagi sibuk nggak di rumah tuh. Kalau nggak sibuk, dilanjutkan dengan telepon, atau kalau sudah kangen banget tuh di PC aja langsung gitu kan, supaya tersampaikan. Ya walaupun sebenarnya beda sih rasanya antara ketemu langsung dan cuman berbicara lewat HP, tapi setidaknya itu bisalah mengurangi rasa rindu yang ada. Karena kalau hanya mau bertemu langsung kan susah, jaraknya kan beda. Iya. Jadi hal apa yang dirindukan saat di rumah? Sebenarnya hal yang paling dirindukan pada saat berada di rumah itu ialah tentang berkumpul, bercanda bersama keluarga. Mau nanya nih lagi, semua orang kan pasti mengalami masa-masa sulit kan? Iya, semua orang pasti mengalami masa-masa sulit. Dalam keadaan terpuruk nih, baik itu masalah pertemanan, masalah tugas, dan lain-lain. Nah, itu pernah nggak berpikir ingin berhenti kuliah? Mengenai masa-masa terpuruk, pasti semua orang mengalami masa-masa terpuruk. Dan iya, sempat kemarin itu saya mengalami masa-masa terpuruk yang sampai berpikir pengen berhenti aja kuliah. Bahkan pengen ya udah pengen menghilang kalau bisa.
Tapi dipikir-pikir lagi, kalau mau menghilang, kalau mau berhenti kuliah, apa yang akan kita bilang sama orang tua? Ingat pesan orang tua lagi ya, Iya. supaya bangkit. Ingat orang tua. Ada nggak sih hal atau sesuatu yang tidak didapatkan di Palembang tapi malah didapatkan di Banjarmasin? Apa? Oke, jadi mengenai hal yang pengalaman yang saya dapatkan di Banjarmasin dan tidak saya dapatkan di Palembang itu mengenai akad jual beli. Oh, akad Sepertinya jual. Ya. ada juga, memang sih ada akad di Palembang, tapi karena kita ini beda-beda pulau dan beda-beda tradisi, otomatis kan beda juga tuh akadnya. Nah di sini kan ada biasanya tuh yang akad jual beli gitu kan, kalau Iya, kita membeli barang sesuatu gitu kan. Nah pas datang ke Banjarmasin saya tuh bingung pas belanja sama teman-teman tuh, kok teman saya ini bilang jual gitu, terus si penjual tadi menjawab tukar. Saya tuh kan bingung, ini orang kenapa gitu kan. Tapi saya diam aja gitu kan, mungkin sudah kebiasaan, tapi kan lama-lama penasaran juga nih kenapa gitu kan, jual beli kan. Karena kalau saya nih biasanya kalau saya belanja atau membeli sesuatu paling cuma terima kasih gitu aja kan, nggak ada jual beli. Tapi kalau di sini tuh beda gitu, pokoknya setiap beli apapun gitu, walaupun cuma beli pentol, beli pentol kan Banjarmasin ya, itu juga di akhir pasti ada jual tukar gitu. Dan saya tuh merasa itu tuh adalah hal yang berbeda. Dan ada satu lagi nih, hal yang membuat saya sangat terkesan selama saya berada di Banjarmasin, tentang haul guru sekumpul. Haul guru sekumpul. Iya, tentang haul guru sekumpul. Jadi kemarin itu sekitar tahun 2019, tahun pertama saya di Banjarmasin, banyak tuh kawan-kawan nih yang ngajak, ayo nah kita ke haulan guru sekumpul. Saya tuh bingung, haulan guru sekumpul kan biasanya cuma dengar-dengar aja nama guru sekumpul gitu kan. Tapi tahun ini kawan-kawan itu ngajak supaya kita tuh menghadiri haulan. Karena masih belum paham, jadi nanya gitu kan acara itu seperti apa. Dan karena penasaran, jadi ikutlah kami menghadiri acara tersebut melalui angkot kemarin ya kalau nggak salah. Nah di sepanjang jalan saya tuh terheran-heran dan kaget sih dengan pemandangan yang ada. Padahal kemarin itu sekitar H-4 hari haul guru sekumpul, tapi jalan itu sudah padat dipenuhi oleh manusia. Bahkan kalau teman-teman yang tahu nih, kalau nggak salah Masjid Pancasila gitu ya, atau apa lupa gitu namanya, soalnya sudah berapa tahun yang lalu, sedangkan sekarang sudah 2021. Nah kami tuh diturunin di sana karena mobil itu tidak bisa lagi masuk karena sudah padat oleh manusia. Jadi kami itu jalan dari Masjid Pancasila itu sampai masuk ke dalam, sampai ke rumah teman yang akan kami jadikan penginapan di sana. Ya walaupun sebenarnya rumah itu masih jauh, tapi kalau untuk haul guru sekumpul ini bisa terbilang dekat lah gitu kan, supaya nggak jauh-jauh banget gitu menghadiri. Dan sepanjang jalan juga tersedia posko-posko di sana tuh juga menyediakan makanan dan minuman. Jadi kita kalau mau menghadiri acara guru sekumpul, haulan guru sekumpul, kita tidak perlu takut untuk merasakan yang namanya kelaparan ataupun kehausan, karena di sepanjang jalan itu orang-orang itu memberikan secara ikhlas, secara gratis makanan dan minuman itu untuk semua orang yang menghadiri acara haulan tersebut. Dan hal itu adalah hal yang sangat menakjubkan dan masya Allah gitu bagi saya. Haul guru sekumpul. Nah teman-teman, mungkin teman-teman yang nonton podcast kita kali ini telah kita dengarkan cerita Fitria bagaimana bertahan sebagai seorang perantau di Banjarmasin dan cara menahan rindu terhadap orang tuanya. Mungkin Fitria sebelum ditutup ada pesan yang ingin disampaikan? Oke, jadi di sini saya ingin berpesan kepada semua orang yang mendengarkan podcast ini bahwa hargailah sebuah pertemuan, karena tidak ada obat daripada kerinduan selain pertemuan. Oh iya. Dan sebelum pertemuan itu dibatasi oleh jarak. Wow, pesan yang sangat bagus sekali Fitria. Nah sekarang mungkin sampai di sini perbincangan kami. Salah khilaf mohon maaf.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.